Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puji Muniarti. Hari ini saya akan membahas tentang distribusi probabilitas. Adapun 3 pokok bahasan yang akan kita bahas pada distribusi probabilitas adalah mampu menjelaskan pengertian distribusi probabilitas, yang kedua mampu menjelaskan jenis-jenis distribusi probabilitas, yang ketiga mampu menganalisis distribusi probabilitas. Distribusi probabilitas merupakan sebaran yang menunjukkan hubungan antara peluang suatu kejadian dengan data analisis yang dihasilkan dari variabel random. Deskripsi di atas setiap probabilitas dari variabel random. Kemudian pemahaman konsep variabel random akan mempermudah memahami distribusi probabilitas. Variabel random adalah kumpulan nilai yang didapat dari sebuah eksperimen pengambilan nilai secara acak, di mana variabel yang dimaksud di sini adalah variabel random discrete dan variabel random continue. Variabel random discrete merupakan variabel yang hanya dapat memuat seperangkap nilai terbatas atau nilai bulat tertentu. Contoh, jumlah mahasiswa dalam suatu universitas merupakan variabel discrete karena jumlah ini akan berupa bilangan bulat. Misalnya 325. Tidak akan ada jumlah mahasiswa 325,5. Variabel continue merupakan variabel yang dapat memuat seperangkat nilai yang tidak terbatas antara dua tingkatan variabel. Variabel continue ini mempunyai sifat nilai pecahan. Misalnya, tinggi badan seseorang 1,5 meter, 1,6 meter, atau 1,75 meter. Probabilitas distribusi terbagi menjadi 2, discrete probability distribution, kemudian continue probability distribution. Distribusi probabilitas discrete terbagi menjadi 2. Yang pertama distribusi binomial, distribusi Poisson. Sedangkan distribusi continue terbagi menjadi 3, distribusi normal, distribusi uniform, dan distribusi eksponensial. Distribusi probabilitas continue yaitu apabila random variabel yang digunakan continue. Apabila dihitung untuk nilai dalam suatu interval tertentu, probabilitas di suatu titik sama dengan 0. Probabilitas untuk random variabel continue, nilai-nilai dalam suatu interval, misalkan antara X1 dan X2, didefinisikan sebagai luas daerah di bawah kurva fungsi probabilitas antara X1 dan X2. Distribusi probabilitas, penemu distribusi binomial adalah James Bernoulli, sehingga dikenal sebagai distribusi Bernoulli. Menggambarkan fenomena dengan 2 hasil atau outcome, contoh, peluang sukses dan gagal, sehat dan sakit, dan sebagainya. Sifat-sifat daripada distribusi binomial, percobaan itu terdiri dari N pengulangan. Tiap pengulangan memberikan hasil yang dapat diidentifikasi sukses atau gagal. Probabilitas sukses dinyatakan dengan P, tetap konstan, tidak berubah, dari satu pengulangan ke pengulangan lainnya. Sedangkan probabilitas gagal adalah Q, sama dengan 1 dikurangi dengan P. Tiap pengulangan dan pengulangan lainnya saling bebas. Distribusi binomial dihitung dengan rata-rata sama dengan N kali P. Sedangkan variansinya dihitung dengan rumus N kali P kali Q. Distribusi probabilitas Poisson. Dalam mempelajari distribusi binomial, kita dihadapkan pada probabilitas variabel random discrete, bilangan bulat yang jumlah trialnya kecil. Sedangkan jika dihadapkan pada suatu kejadian P dan menyangkut kejadian yang luas N, maka digunakan distribusi Poisson. Distribusi Poisson dipakai untuk menentukan peluang suatu kejadian yang jarang terjadi, tetapi
mengenai populasi yang luas atau area yang luas dan juga hubungan dengan waktu. Distribusi Poisson dihitung dengan formulasi P kejadian X sama dengan rata-rata pangkat X E pangkat min rata-rata dibagi dengan X faktorial sama dengan lambda X E pangkat lambda dibagi dengan X faktorial. Rata-rata sama dengan lambda sama dengan N dikalikan dengan P. Distribusi binomial vs distribusi Poisson. Distribusi binomial dipengaruhi oleh jumlah sampel dalam kurung M dan probabilitas dalam kurung P. Sedangkan distribusi Poisson hanya dipengaruhi oleh rata-rata dan dapat dihitung melalui metode distribusi binomial. Jumlah kejadian pada distribusi binomial dibatasi 0, 1, 2 sampai dengan N, sedangkan distribusi Poisson tidak memiliki batas. Distribusi probabilitas diskret, distribusi hipergeometrik, distribusi peluang peubah acak hipergeometrik adalah banyaknya sukses X dan sampel acak ukuran N yang diambil dari populasi sebanyak N yang mengandung jumlah sukses sebanyak K. Distribusi probabilitas kontinu, distribusi normal pada kasus di mana N cukup besar dan P tidak terlalu kecil, tidak mendekati 0 sampai 1, dilakukan pendekatan memakai distribusi normal. Ditemukan pertama kali oleh matematikawan asal Prancis Abraham, diaplikasikan lebih baik dari oleh astronom asal Jerman. Kurva normal umum yang pertama, untuk dapat menentukan probabilitas di dalam kurva normal umum untuk suatu sampel yang cukup besar, terutama untuk gejala alam seperti berat badan dan tinggi badan. Nilai yang akan dicari ditransformasikan dulu ke nilai kurva normal standar melalui transformasi Z. Rumus Z sama dengan X dikurangi dengan rata-rata dibagi dengan standar deviasi. Ciri khas distribusi normal bersimetris seperti lonceng, titik belok rata-rata lebih kurang standar deviasi, luas di bawah kurva normal sama dengan probability sama dengan 1. Distribusi probabilitas kontinu, distribusi uniform. Salah satu distribusi kontinu yang cukup sederhana adalah distribusi uniform. Fungsi densitas distribusi dicirikan oleh bentuknya yang datar, seragam dalam interval tertutup, misalkan A, B. Fungsi densitas peluang dari variabel random uniform X pada selang A, B adalah fungsi rapat probabilitas dari distribusi variabel random X yang bersifat uniform dan kontinu dalam interval A, B diberikan oleh rata-rata A tambah B dibagi dengan 2, varians A, B dikurangi A dikuadratkan dibagi dengan 12. Distribusi probabilitas kontinu, distribusi eksponensial digunakan untuk memodelkan kasus selang waktu antara dua kejadian dari suatu peristiwa, waktu antara kedatangan. Dengan kata lain, distribusi ini digunakan untuk memodelkan waktu tunggu sampai sebuah peristiwa terjadi dan juga untuk memodelkan waktu antar terjadi peristiwa. Demikian yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya saya sampaikan permohonan maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.